Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Renita Pakaya, Sarjana Terapan Kebidanan, Jabatan Bidan Ahli Pertama di UPTD Puskesmas Buko. Saya adalah peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 3 tahun 2021 Kabupaten Bolaang Mongondo Utara dengan judul laporan aktualisasi edukasi penerapan inisiasi menyusu dini di ruang bersalin Puskesmas Buko. Adapun mentor, coach, dan penguji saya selama melakukan aktualisasi yaitu Bapak Suhendra Rajaku, Sarjana Keperawatan selaku mentor, Bapak Reinhard JS Paringkuan, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku coach, Bapak Derio Bernhard Ingkirwan, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku penguji. Melalui video kali ini, saya akan menunjukkan kegiatan aktualisasi saya. Selamat menyaksikan. Kegiatan 1, membuat leaflet dan banner tentang inisiasi menyusu dini. Tahap pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Mengawali rangkaian agenda pelaksanaan kegiatan aktualisasi, saya memohon izin kesediaan waktu dari Kepala Puskesmas Buko selaku mentor untuk menghadap dengan maksud berkonsultasi dengan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak atas kesiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi. Hal pertama yang saya lakukan yakni memberi salam dan selanjutnya memohon izin memaparkan seluruh rincian agenda pelaksanaan aktualisasi dan habituasi yang telah disusun. Tahap kegiatan 2, membuat konsep leaflet dan banner tentang inisiasi menyusu dini. Saya melakukan persiapan awal yaitu mempersiapkan materi sosialisasi dengan mencari bahan materi dari internet. Kemudian saya merancang dan membuat konsep leaflet dan banner dengan jelas dan semenarik mungkin agar mudah dipahami. Tahap kegiatan 3, membuat desain leaflet dan banner. Setelah mendapatkan konsep dan materi, selanjutnya saya mendesain leaflet dan banner secara mandiri tanpa bantuan orang lain dengan penuh tanggung jawab. Yang mana pembuatan banner dan leaflet tentang inisiasi menyusu dini merupakan inovasi baru di Puskesmas Buko. Tahap kegiatan 4, mencetak leaflet dan banner. Setelah tersedia desain leaflet dan banner, tahap selanjutnya yaitu saya mencetak leaflet secara mandiri tanpa bantuan orang lain dan mempercayakan pihak percetakan untuk mencetak banner yang berkualitas. Tahap kegiatan 5, memberikan leaflet kepada pasien dan keluarga dan memajang banner dalam ruang bersalin. Saya memberikan leaflet kepada pasien dan keluarga tanpa membeda-bedakan status sosial dan meletakkan stand banner di ruang bersalin serta memilih tempat yang strategis. Diharapkan tersampainya informasi kepada pasien dan keluarga dengan benar. Kegiatan 2, membuat flip chart. Tahap pertama, membuat konsep flip chart tentang inisiasi menyusu dini. Saya memulai kegiatan ini dengan terlebih dahulu membuat konsep flip chart secara jelas dan penentuan konsep dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya meluangkan waktu dan pikiran dalam membuat konsep flip chart tentang inisiasi menyusu dini dan mencari referensi materi dari internet. Tahap kegiatan kedua, menyusun dan mendesain flip chart. Setelah mendapat materi dari internet, selanjutnya saya membuat desain flip chart dengan penuh tanggung jawab dan secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain, di mana pembuatan flip chart tentang inisiasi menyusu dini merupakan inovasi terbaru di Puskesmas Buko. Tahap kegiatan ketiga, mencetak flip chart di percetakan. Setelah selesai mendesain flip chart, tahap selanjutnya yaitu mencetak flip chart dan mempercayakan pihak percetakan untuk mencetak flip chart yang berkualitas. Tahap kegiatan 4, meletakkan flip chart di ruang bersalin. Saya meletakkan flip chart di ruang bersalin secara adil dengan memilih tempat yang strategis. Diharapkan flip chart tersebut sebagai media informasi kepada pasien agar informasi tersampaikan dengan baik kepada pasien dan keluarga. Kegiatan 3, melaksanakan sosialisasi kepada bidan. Tahap pertama, membuat konsep sosialisasi tentang inisiasi menyusu dini. Saya mengawali kegiatan ini dengan terlebih dahulu menentukan konsep sosialisasi dengan jelas dan penuh tanggung jawab. Saya meluangkan waktu dan pikiran dalam pembuatan konsep sosialisasi ini dan mencari referensi dari internet. Tahap kegiatan 2, menyiapkan materi sosialisasi. Setelah mendapat referensi dari internet, selanjutnya saya menyiapkan materi tentang inisiasi menyusu dini tanpa bantuan orang lain dengan penuh tanggung jawab. Tahap kegiatan 3, melakukan sosialisasi di setiap shift. Saya melakukan sosialisasi secara integritas sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Saya melakukan pertemuan dengan teman-teman bidan dan mensosialisasikan serta memberikan arahan sehingga kedepannya lebih maksimal dalam melaksanakan penerapan inisiasi menyusu dini kepada ibu bersalin. Kegiatan 4, melaksanakan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya inisiasi menyusu dini. Tahap pertama, membuat konsep edukasi tentang inisiasi menyusu dini. Saya mengawali kegiatan ini dengan terlebih dahulu membuat konsep sosialisasi secara jelas dan penuh tanggung jawab. Tahap kegiatan 2, menyiapkan materi tentang inisiasi menyusu dini. Saya menyiapkan materi edukasi dengan mencari referensi materi dari internet. Dalam menyiapkan materi, saya merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan baik.
Tahap kegiatan 3, melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga. Saya melakukan edukasi tentang inisiasi menyusui dini pada setiap pasien baru dan keluarganya di ruang bersalin. Dalam hal ini, pasien mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda-beda karena mengingat dengan latar pendidikan yang berbeda pula. Tetapi saya bersikap adil dalam memberikan edukasi pada setiap pasien. Kegiatan 5, evaluasi. Tahap kegiatan pertama, menyiapkan hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Mengawali kegiatan ini, saya menyiapkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab serta menyiapkan hasil kegiatan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama demi tercapainya suatu tujuan yang baik. Tahap kegiatan 2, melaksanakan konsultasi dengan mentor dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan. Hal pertama yang saya lakukan yakni bersikap sopan dan santun, memberi salam dan selanjutnya memohon izin memaparkan seluruh rincian hasil kegiatan secara transparan. Tahap kegiatan 3, terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana. Terlaksananya seluruh agenda kegiatan aktualisasi dan habituasi selama kurang lebih 30 hari kerja sesuai dengan rencana dan seluruh dokumentasi kegiatan sudah terlampirkan sehingga menjadi bukti dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendro Jaku Eskep, Kepala Puskesmas Buko. Selaku mentor dari Renita Pakaya, saya mengapresiasikan apa yang telah dikerjakan peserta latsar selama masa habituasi ini. Peserta latsar mampu mengaktualisasikan dan menerapkan nilai-nilai aneka dengan baik di tengah COVID-19 ini. Saya berharap kegiatan yang telah dilaksanakan tidak berhenti sampai di sini, namun dilanjutkan untuk meningkatkan kinerja di Puskesmas Buko. Terima kasih.